Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi diferensial atau turunan. Subbab yang akan dipelajari pada diferensial yaitu pertama pengertian diferensial, jenis-jenis diferensial, sifat dasar diferensial, dan diferensial fungsi implisit. Untuk yang pertama kita pelajari adalah mengenai konsep turunan fungsi, di mana pada awalnya konsep turunan itu dikembangkan di bidang matematika dan fisika, baru kemudian diaplikasikan dalam bidang ekonomi, teknik, dan farmasi. Untuk mencari turunan suatu fungsi f(x), kita dapat menggunakan konsep limit, yang mana rumusnya f aksen x. F aksen di sini menunjukkan bahwa ini adalah turunan pertama dari suatu fungsi f(x). Kalau dia aksennya 2, artinya turunannya 2 kali. F aksen x itu rumusnya adalah limit h mendekati 0 untuk f(x plus h) dikurangi f(x) dibagi h. Jika kita menggunakan konsep limit dan hasilnya ada suatu nilai, itu artinya fungsi f(x) tersebut bisa diturunkan atau dikatakan terdiferensialkan pada x. Oke, saya akan memberikan contoh mencari turunan untuk fungsi f(x) sama dengan 2x kuadrat min x plus 1 menggunakan konsep limit. Saya selalu kebalik limit dan turunan. Oke, ini adalah rumusnya. Jadi di sini kita harus mencari dulu nilai dari f(x plus h). Di sini kan f(x). Nah, kalau kita ganti jadi f(x plus h), artinya setiap nilai x di sini kita ganti dengan x plus h. Maka 2 buka kurung x plus h kuadrat dikurangi x plus h tambah 1. Nah, x plus h kuadrat itu artinya x plus h kuadrat x plus h kali x plus h. Nah, selanjutnya kita menggunakan rumus pelangi. X kali x, x kali h, h kali x, h kali h. Oke. X kuadrat. Nah, di sini xh, hx. Itu adalah dua hal yang sama. Jadi xh ditambah xh itu artinya 2xh ditambah h kuadrat. Jadi sekarang bisa kita ganti 2 buka kurung x kuadrat plus 2xh plus h kuadrat. Sekarang kita bongkar dalam kurungnya, berarti min kali x, min x, min kali h, min h plus 1. Kali pelangi, 2 kali x kuadrat, 2 kali 2xh, 2 dikalikan h kuadrat. Sorry, berarti di sini harusnya 2 h kuadrat min x min h plus 1. Oke, kita simpan nilai ini. Berikutnya saya pindah ke slide selanjutnya untuk mencari nilai turunan menggunakan konsep limit. Oke, berarti limit h mendekati 0 dari f(x plus h) dikurangi f(x) per h kuadrat. Selama kita masih mencari nilai limitnya, maka kita harus tetap menuliskan limit h mendekati 0. Kemudian kita sajikan nilai dari f(x plus h tadi, 2x kuadrat plus 4xh plus h kuadrat min x min h plus 1 dikurang fungsi f(x). Kita kasih kurung dulu.
fungsi fx itu adalah 2x kuadrat min x min plus 1. Baru dibagi dengan, dibagi dengan h. Ini nggak ada kuadrat ya. Masih tuliskan limit h mendekati 0. Nah, kemudian kita buka kurungnya. Karena yang di depan tidak ada kurung, maka tinggal kita tuliskan lagi. Tapi di bagian fungsi fx itu ada kurung. Maka min dikalikan 2x kuadrat, min dikalikan min x, min dikalikan 1. Kemudian kita bagi dengan h. Ketika ada yang bisa kita sederhanakan, maka silahkan disederhanakan. 2x kuadrat min 2x kuadrat. Habis min x plus x. 1 dikurangi 1. Jadi yang tersisa adalah 4xh plus h kuadrat min h dibagi dengan h. Masih tuliskan limit h mendekati 0. Artinya semua fungsi yang ada di atas dibagi dengan h. 4xh dibagi h adalah 4x. H kuadrat bagi h adalah h. Min h bagi h adalah min 1. Ketika kita sudah sampai di bentuk paling sederhana ini, artinya setiap h yang ada di soal, yang ada di penyelesaian tersebut, kita ganti dengan 0. Karena di sini h mendekati 0. Jadi 4x ditambah 0 min 1. Artinya 4x min 1. Ini adalah penyelesaian dari fungsi fx sama dengan 2x kuadrat min x tambah 1. Selanjutnya, kita mengenai notasi turunan. Di dalam turunan ini, misalkan kita punya fungsi y sama dengan fx. Untuk menyatakan turunan dari fungsi fx tersebut, kita dapat menggunakan beberapa cara. Cara yang pertama itu menggunakan notasi Leibniz, di mana di sini kita tuliskan d per dx fx. Fx di sini itu artinya nilai y. Jadi, untuk notasi Leibniz ini, ketika kita mau menuliskan turunan, kita bisa menggunakan dy per dx. Nah, y di sini, kenapa di sebelah sini saya gantinya fx? Karena kita punya fungsi bahwa y itu sama dengan fx. Kalau misalnya kita fungsinya itu y sama dengan gx, maka saya akan menuliskannya d per dx gx, atau bisa jadi dy per dx. Oke. Notasi yang kedua adalah notasi Lagrange. Nah, di sini ketika kita mau menuliskan turunan pertama, maka notasinya adalah f aksen x. Kalau kita mau menuliskan turunan kedua, maka aksennya adalah 2. Yang berikutnya adalah notasi Newton. Nah, di notasi Newton ini, y titik 1 itu menyatakan bahwa turunan pertama. Kalau dia titiknya ada 2, berarti turunan kedua atau 2 kali diturunkan. Dan yang terakhir adalah notasi Euler. Tapi yang paling sering kita gunakan itu adalah notasi Leibniz dan notasi Lagrange. Yang berikutnya adalah jenis-jenis diferensial fungsi. Untuk diferensial, saya bagi menjadi 2, diferensial fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Yang dimaksud dengan fungsi trigonometri itu ketika ditanya misalnya turunan dari sin x, turunan dari tangen x, turunan dari cos x. Selain trigonometri itu, saya masukkan ke dalam klasifikasi
diferensial fungsi aljabar. Kita memang akan terfokus di diferensial aljabar, tapi untuk fungsi trigonometri tetap harus diketahui. Saya mulai kemudian dengan sifat turunan fungsi aljabar. Nah, sifat yang pertama itu adalah turunan fungsi konstan. Di sini misalnya kalian punya fx sama dengan c. C itu adalah konstanta real. Maka turunan dari si fungsi fx tersebut adalah 0. Kenapa 0? Karena dia hanya berupa sebuah nilai, tidak ada variabelnya. Contoh, kalian punya fx sama dengan 3, maka turunannya adalah 0 karena dia nggak punya variabel di sini. Atau kalian punya fx sama dengan min 1/2, maka turunannya adalah turunannya adalah 0. Mau dia nilainya di sini positif, negatif, pecahan, ataupun bilangan bulat, ketika diturunkan dia nilainya adalah 0. Yang berikut adalah turunan fungsi linier. Nah, untuk fungsi linier ini dia sudah memiliki variabel, tapi variabelnya hanya berpangkat 1. Jadi fx sama dengan ax. A itu adalah sebuah konstanta, x adalah sebuah variabel pangkat 1. Untuk mencari turunannya hanya tersisa nilai a. X-nya bisa kita coret. Contoh, kalian punya fx sama dengan min 7/3x. Nah, turunannya berapa? Turunannya ya ada x-nya kita coret. Jadi sisa min 7/3. Atau fx sama dengan 5x. Berarti turunannya adalah 5. X-nya kita coret. Mau dia positif, dia negatif, pecahan, atau bilangan bulat, ketika x-nya dia memiliki x dan x-nya berpangkat 1, maka ketika mencari turunannya tinggal kita buang si x-nya. Yang berikutnya turunan fungsi eksponen. Nah, kalian punya sifat fx sama dengan x pangkat n. Ketika kalian mau mencari turunan pertama dari fungsi fx tersebut, itu artinya pangkat diturunkan ke depan. Jadi n, x, pangkatnya selalu berkurang 1 kalau untuk turunan. Contohnya, kita punya soal yang pertama. Di sini soal yang pertama itu adalah fx sama dengan x pangkat min 3. Oke, turunannya ingat pangkatnya turun ke depan. Pangkatnya berarti kan min 3. X pangkatnya ditulis lagi tapi berkurang 1. Artinya min 3 X pangkat min 3 min 1 min 4. Kalau saya bilang saya nggak mau hasilnya dalam bentuk pangkat negatif, biar dia jadi positif, pangkatnya kita pindahkan ke bawah. Jadi setiap pangkatnya naik ataupun turun itu akan merubah tandanya. Oke. Soal yang kedua, fx sama dengan x pangkat 2/5. Fx sama dengan x pangkat 2/5. Oke, untuk mencari turunannya, pangkatnya diturunkan ke depan. X pangkat 2/5 dikurangi 1. Oke, 2/5 X pangkat. Di sini kalian yang kiri 2/5 adalah pecahan. 1 adalah bilangan bulat. Jadi untuk bisa dikurangi, kita buat ke dalam bentuk yang sama. Lihat di sini penyebutnya 5. Berarti kita kalikan sama 1. Jadinya 5. Oke, kenapa 5/5? Karena 5/5 itu sama dengan 1. Kalau di sini 6, 6/6. Sini 10, 10/10. Jadi yang tersisa adalah 2/5. X pangkat min 3/5. Kalau saya bilang saya nggak mau pangkatnya negatif, berarti 2/5. 1
1 per X pangkat 3/5. Jadi X-nya ini yang tadinya di atas, kita pindahkan ke bawah biar pangkatnya positif. Atau saya bisa ganti lagi jadi 2 per 5X pangkat 3/5. Artinya sama, cuma yang ini saya buat terpisah, ini saya jadikan 1. Next, sifat turunan penjumlahan fungsi. Untuk penjumlahan fungsi, misalnya kalian punya fungsi fx sama dengan ux plus vx, di mana u dan v itu adalah sebuah fungsi. Sebuah fungsi itu dia artinya memiliki memiliki variabel, variabel tersebut bisa berpangkat 1 atau 2 dan selanjutnya. Untuk mencari turunannya, kita hanya perlu menurunkan fungsi u terlebih dahulu, baru dijumlahkan dengan turunan fungsi v. Contoh, kita kerjakan soal yang pertama. Di soal yang pertama ini, kalian punya fungsi fx sama dengan 4x pangkat 3 plus x. Ketika kita mencari turunan, kita kerjakan satu-satu. Ini mirip dengan turunan fungsi eksponen. 4-nya tetap ditulis. Nah, pangkat 3, 3-nya turunkan. X pangkatnya 3 min 1. Di sini ketika tidak ditulis, itu artinya pangkatnya 1. Berarti plus 1 ditulis X pangkat 1 min 1. 4 kali 3, 12. X pangkat 3 dikurangi 1, 2. Ditambah 1 kali X pangkat 1 dikurangi 1, 0. Semua bilangan ketika dia dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Jadi kalau 1 kali 1, ya 1. Makanya hasil akhirnya hanya berupa 12x kuadrat plus 1. Paham? Untuk soal berikutnya, 5x pangkat 4 ditambah 4x. 5x pangkat 4, 5x pangkat 4 ditambah 4x. Oke, untuk mencari turunannya sama. 5 pangkatnya dikali x, pangkatnya berkurang 1. Ditambah, kalau tidak ditulis artinya 1, berarti 4 kali 1, x pangkat 1 min 1. Jadinya 5 kali 4, 20. X pangkat 4 dikurangi 1, ditambah 4 kali 1, 4. X pangkat 1 kurangi 1, 0. X pangkat 0, 1. Berarti kita cukup sampai sini. Karena 4 kali 1 adalah 4. Yang berikutnya setelah penjumlahan pasti adanya pengurangan. Untuk turunan pengurangan fungsi itu sama prinsipnya dengan penjumlahan. Yang berbeda hanya tanda operasinya. Penjumlahannya plus, pengurangannya min. Kita contohkan soal yang pertama. Nah, soal yang pertama ini kalian punya fungsi fx sama dengan 3x pangkat 4 dikurangi 7x. Berarti turunannya 3 kali 4 x pangkat 4 min 1 dikurangi 7 x pangkat 1 min 1. 3 kali 4, 12. X pangkat 4 dikurangi 1 dikurangi 7 x pangkat 0. Jadi kita hanya punya x. X pangkat 0 berarti 1, berarti 7 kali 1 adalah 7. Untuk soal yang kedua, oke, saya langsung saja di sini. Soal yang kedua ini, kalian punya 4 kali pangkatnya 5, x, tuliskan lagi, 5 min 1. Nah, ketika kalian hanya punya x dan diturunkan, itu artinya 1. Jadi, 4 kali 5, 20. X pangkat 5 dikurangi 1, 4 min 1. Ini adalah jawaban untuk soal nomor 2.
Sifat yang berikutnya adalah, sudah pasti kalau ada penjumlahan pengurangan, ada perkalian. Nah, untuk soal perkalian ini, misalnya kalian punya fungsi fx sama dengan ux kali vx, di mana u dan v itu adalah sebuah fungsi. Maka turunannya, u-nya kita cari, diturunkan dulu, u aksen dikalikan v, ditambah V aksen turunan dari V kali U. Oke, saya akan coba jelaskan soal yang pertama itu 5 kalikan X pangkat 4, kemudian 2X min 5 dikalikan 3X plus 7. Saya akan coba dengan soal yang kedua dulu, yang sedikit lebih rumit. Untuk soal kedua itu, kalian punyanya fx sama dengan 2x min 5 dikalikan 3x plus 7. Saya contohkan untuk cara pertama dulu. Cara pertama ini adalah kalian bisa langsung dikalikan pelangi. Berarti 6x kuadrat. Oke, sebentar. Kenapa saya langsung memilih untuk dikalikan pelangi? Karena memang untuk tipe soal seperti ini, untuk perkalian, kita bisa menggunakan cara perkalian dulu, baru kemudian kita turunkan. Jadi kita sederhanakan bentuknya dengan cara pelangi, baru kemudian kita turunkan masing-masing. Jadi saya bisa tulis 6x kuadrat 2x kali 7 14x min 5 kali 3 min 15x min 5 kali 7 min 35. Oke, berarti 6x kuadrat 14 dikurangi 15 min x min 35. Artinya f aksen x kita turunkan 6 kali 2 x pangkat 2 min 1 dikurangi turunan dari x adalah 1, turunan dari konstanta adalah 0. Jadi 12x min 1. Ini cara pertama. Nah, cara kedua berarti untuk U adalah 2x min 5 dan V adalah 3x plus 7. Oke. Kemudian kita cari turunan dari U. Turunan dari 2x adalah 2, turunan dari min 5 adalah 0, turunan dari 3x adalah 3, turunan dari 7 adalah 0. Kemudian kita substitusikan ke rumus turunan bentuk perkalian. Jadi U aksen V plus V aksen U. Ketika saya masuk ke contoh soal, saya tidak akan menambahkan X. Hanya mempersingkatnya seperti ini. U aksen V plus V aksen U. Maka kita substitusikan. U aksen itu adalah 2. V itu adalah 3X plus 7. V aksen itu adalah 3. U itu adalah 2X min 5. Oke, kali pelangi. 2 kali 3x 2 kali 7 3 kali 2 3 kali min 5. Oke, berarti 6x tambah 6x adalah 12x. 14 dikurangi 15 adalah min 1. Jadi jawabannya sama, tidak ada masalah. Nah, untuk soal yang pertama, itu kan fungsinya adalah fx sama dengan 5 kali x pangkat 4. Kalau kita menemui soal seperti ini, sebaiknya kita menggunakan cara pertama karena dia lebih mudah. 5
5 kali X pangkat 4 itu senilai dengan 5X pangkat 4. Jadi kalau kita mau mencari turunannya, artinya 5 dikalikan 4, X pangkat 4 dikurangi 1, 3. Jadi jawabannya adalah 20 X pangkat 3. Selesai. Next. Kalau ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pasti ada namanya pembagian. Nah, untuk pembagian ini, kalian perhatikan baik-baik. Dia rumusnya mirip dengan perkalian, tapi yang berbeda adalah tandanya di sini. Kalau perkalian plus, pembagian min. Dan pembagian itu ada tambahan, harus dibagi V kuadrat. Oke, kita lihat contoh soalnya. Yang pertama adalah 5 per X kuadrat, kemudian 2X plus 3, dibagi 4X min 7. Untuk soal pembagian ini, sayangnya kita hanya bisa menggunakan rumus. Kita tidak bisa menggunakan cara seperti perkalian. Kita kali dulu. Kalau ini tidak bisa kita bagi dulu, karena memang hanya bisa menggunakan rumus. Oke, yang pertama, kalian punya fx sama dengan 5 per x kuadrat. Di sini artinya u kalian adalah 5 dan u aksennya adalah 0. V-nya adalah x kuadrat, V aksen adalah 2x. Kita substitusikan ke rumus. F aksen x sama dengan, saya langsung U aksen V min V aksen U per V kuadrat. Nah, U aksen kita berapa? U aksen kita adalah 0 dikalikan V. V X kuadrat dikurangi V aksen itu adalah 2X kalikan U 5 dibagi V kuadrat, berarti X kuadrat dikuadratkan lagi. Ini pasti bernilai 0 karena semua bilangan dikalikan 0 adalah 0. Min 2x kali 5, 10x per x kuadrat dipangkatkan 2, berarti x pangkat 4. Selesai. Tapi sebenarnya bisa kita sederhanakan. Di sini kan x pangkat 4 ya. Oke, yang atas hanya x. Itu adalah dua bentuk yang bisa kita coret. Jadi ketika kita coret 1, dia akan tersisa 3. Jadi min 10 per X pangkat 3. Oke, berikutnya soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, kalian memiliki fx sama dengan 2x plus 3 per 4x min 7. Oke, saya kasih batas dulu. U kita adalah 2x plus 3, maka U aksen adalah 2, V 4x min 7, maka V aksennya adalah 4. Oke, kita substitusikan ke soal, ke rumus maksud saya. F aksen X sama dengan U aksen V min V aksen U per V kuadrat. U aksen artinya 2, V 4x min 7 dikurangi V aksen itu 4, U itu adalah 2x plus 3 dibagi V kuadrat. V itu siapa? 4x min 7 pangkat 2. Oke, saya lanjutkan di sini. Jadi, kali pelangi. 2 dikalikan 4x, 8x. 2 dikalikan min 7, min 14. Nah, jangan lupa, ini min. Min 4 kali 2x, berarti min 8x.
Min 4 dikalikan 3 artinya min 12 per 4x min 7 pangkat 2. Siapa yang bisa disederhanakan? 8x min 8x habis. Min 14 min 12 artinya min 26 dibagi 4x min 7 pangkat 2. Nah, ini tidak perlu kalian jabarkan, cukup sampai sini. Oke? Yang berikut, sifat turunan yang terakhir adalah aturan rantai. Jadi di aturan rantai ini bisa dibilang dia modifikasi dari aturan eksponen. Karena dia bentuknya perpangkatan. Tapi bedanya ketika di eksponen itu dia hanya berupa variabel dipangkatkan. Jadi misalkan x kuadrat, x kuadrat, x pangkat 5 dan sebagainya. Tetapi di aturan rantai dia itu berupa fungsi. Jadi sebuah fungsi di dalam kurung kemudian dipangkatkan. Jadi ketika kalian ingin mencari turunannya, artinya pangkat kita turunkan ke depan, jadi N dikalikan UX, pangkatnya berkurang 1. Baru kemudian kita cari turunan yang ada di dalam kurung tersebut. Oke, saya akan berikan contoh. Di sini ada 2 contoh. Yang pertama adalah 2x min 3 di pangkat 5. Kemudian 3x kuadrat tambah 12x tambah 2 pangkat 10. Oke, kita lihat cara yang pertama. Di soal nomor pertama, kalian punya fx sama dengan 2x min 2x min 3. Kalau ditimpa jadi jelek ya. Jadi sebaiknya saya hapus 2x min 3 pangkat 5. Nah, ini adalah contoh dari aturan rantai. Pertama, pangkatnya kita turunkan. Pangkatnya 5. Yang di dalam kurung kita tulis lagi. Pangkatnya berkurang 1. Oke. Kemudian kalikan yang ada di dalam kurung. 2x turunannya siapa? 2. Min 3 turunannya 0. Jadi tinggal 2 saja. Kemudian kita sederhanakan 5. 2x min 3 pangkat 4 kali 2. Nah, 2 sama 5 ini kan bisa kita kalikan. Jadi silahkan. 10 2x min 3 pangkat 4. Ini adalah contoh dari aturan rantai. Soal nomor 2. Soal nomor 2 itu kalian punya fungsi fx sama dengan 3x kuadrat plus 12x plus 2 pangkat 10. Oke, berarti turunannya adalah pangkatnya turunkan ke depan 10. Yang di dalam kurung kita tulis lagi. Pangkatnya berkurang 1. Sekarang kalikan semua yang ada di dalam kurung. 3x kuadrat turunannya 6x. 12x turunannya 12. 2 turunannya adalah 0. Berarti cukup sampai sini. Tapi 10 sama 6x plus 12 itu bisa kita sederhanakan. Jadi 10 kita pindahkan dulu posisinya ke depan. Oke. 3x kuadrat plus 12x plus 2 pangkat 9. Kemudian kali pelangi 10 kali 6x berarti 60x. 10 kali 12 berarti 120. Oke. Nah, yang pangkat 9 kita tuliskan saja seperti biasa. 3x kuadrat plus 12x plus 2 pangkat 9. Oke. Nah, berikut ini adalah sifat turunan fungsi trigonometri. Ini adalah hal yang harus kalian ketahui.
Misalkan kalian punya fungsi sin X, turunannya apa? Cos X. Tangen X, turunannya secant kuadrat X. Secant X, turunannya secant X kali tangen X. Yang terakhir, materi untuk hari ini adalah diferensial fungsi implisit. Diferensial fungsi implisit ini adalah diferensial yang memuat dua variabel atau lebih. Biasanya ketika kalian menemukan diferensial fungsi implisit ini, dia dinyatakan dalam X dan Y, dan bentuk umumnya itu adalah f X, Y sama dengan 0. Untuk menyelesaikan diferensial fungsi implisit ini, kalian bisa mengerjakannya dalam 3 step, atau maksudnya 3 cara mudah untuk menyelesaikan fungsi implisit. Cara yang pertama, asumsikan si Y itu bisa diturunkan, dan Y itu anggaplah dia sebagai X, jadi dia diturunkan aja seperti biasa. Kemudian kalian turunkan kedua ruas terhadap X. Dan yang terakhir, selesaikan dy per dx ke dalam X dan Y. Oke, saya yakin kalian bingung, jadi saya coba langsung ke contoh soal. Di sini kalian punya fungsi Y sebagai X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 16. Kalian diminta untuk mencari nilai dari dy per dx. Oke, kalau kita mengikuti step untuk menyelesaikan fungsi implisit, yang pertama adalah kalian diminta untuk berasumsi bahwa Y itu bisa diturunkan. Oke, Y bisa diturunkan, jadi kita anggap dia bisa diturunkan. Kemudian turunkan kedua ruas, kita cari fungsi dy per dx-nya. Ingat waktu kita belajar notasi, turunan itu kan dy per dx. Tapi di sini saya tulis d per dx. Nah, y-nya saya ganti fungsi yang sebelah kiri, x kuadrat plus y kuadrat. Dan fungsi yang sebelah kanan, 16. Jadi d per dx 16. Oke. Kemudian saya turunkan masing-masing, yang sebelah kiri maupun sebelah kanan. X kuadrat turunannya 2x. Nah, y kuadrat kita anggap dia adalah x dan bisa diturunkan. Berarti turunan y kuadrat adalah 2y. Tapi karena dia y, kita itu selalu tambahkan dy per dx. Oke, karena dia y. Nah, turunan, sekarang kita turunkan yang sebelah kanan. Turunan dari 16 itu adalah 0. Oke, selesai. Tapi di sini kan diminta tentukan nilai dari dy per dx. Yang punya dy per dx itu adalah 2y ini. Maka, kita biarkan dia di sebelah kiri aja. Oke, tulis. Si x-nya kita pindah ruas ke kanan. Berarti min 2x. Karena kita hanya butuh dy per dx, maka min 2x ini kita bagi dengan 2y. Karena kita cuma butuh si dy per dx doang. Ini kita bagi dengan min 2x. Sama-sama bisa nih dicoret. Berarti min x per y. Jadi, jawaban untuk dy per dx dari fungsi x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 16 adalah min x per y. Contoh yang lain. Oke. Masih sama, ditanya nilai dari dy per dx. Nilai dy per dx, asumsikan y itu bisa diturunkan. Oke, langkah pertama. Langkah kedua, kita cari dy per dx-nya. X pangkat 3 plus Y pangkat 3 sama dengan D per DX 6XY. Oke. Kemudian kita turunkan. Turunan dari X pangkat 3 adalah 3X kuadrat. Turunan dari Y pangkat 3 adalah 3Y kuadrat. Ingat, dia
Y, berarti tambahkan dy per dx. Turunkan yang sebelah kanan. Nah, di sini dia barengan nih 6xy. Pertama terhadap x dulu. Turunan dari 6x 6, tapi ada y, berarti 6y. Ditambah 6xy, turunan dari 6y kan 6, ada x-nya, berarti 6x. Tapi ingat, dia itu mengandung y, jadi tambahkan dy per dx. Semua yang mengandung dy per dx itu pindahkan ke ruas sebelah kiri. Berarti 3y kuadrat dy per dx min 6x dy per dx sama dengan 6y tetap min 3x kuadrat pindah. Kemudian dy per dx-nya kita keluarkan di luar. Jadi yang tersisa di dalam kurung itu adalah 3y kuadrat min 6x. Dy per dx taruh di luar. Karena kalau dy per dx dikalikan 3y kuadrat, benar kan 3y kuadrat dy per dx. Min 6x dikalikan dy per dx, min 6x dy per dx. Nah, sama dengan 6y min 3x kuadrat. Oke. Karena yang ditanya itu hanya dy per dx, maka jawabannya adalah 6y dikurangi 3x kuadrat dibagi dengan 3y kuadrat min 6x. 6y min 3x kuadrat dibagi dengan 3y kuadrat min 6x. Ini jawaban untuk pertanyaan nilai dari dy per dx dari fungsi x kuadrat plus y pangkat 3 sama dengan 6xy. Oke, coba contoh yang lain. Kalian diminta untuk mencari nilai dy per dx dari fungsi x kuadrat plus 2xy min 5y kuadrat sama dengan 1. Nah, saya akan men-skip langkah kedua. Saya langsung turunkan aja. Turunan dari x kuadrat 2x, turunan dari 2xy. Ingat, 2xy terhadap x dulu berarti 2y. 2xy terhadap y berarti 2x. Tapi ada apa? Ada dy per dx karena dia diturunkannya terhadap y. Kemudian, nah, 5y kuadrat itu artinya turunannya 10, maaf, kursor saya. Sorry. Berarti sini 10y. Ingat, dy per dx. Nah, kemudian yang kanan nih, turunan dari 1 apa? 0. Jadi tetap kita tulis 0 saja. Oke, semua yang punya dy per dx kita taruh sebelah kiri. Berarti 2x dy per dx min 10y dy per dx sama dengan yang tidak punya kita pindahkan. Min 2x, min 2y. Oke. Kemudian kita buat dalam satu kurung. 2x min 10y. Oke. dy per dx sama dengan min 2x min 2y. Nah, yang ditanyakan itu hanya dy per dx. Artinya min 2x min 2y per 2x min 10y. Maaf. Ini adalah jawaban kita. Tapi ketika dia bisa disederhanakan, misalnya semua angkanya dibagi 2, berarti bisa nih min x min y per x min
5G. Oke, cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Untuk selanjutnya akan saya bahas di video yang berikutnya. Oke, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.